Karena kita harus mengenal, mencegah, dan tindakan awal. Ini penting Bapak Ibu, karena beberapa kali dan mungkin sering terjadi di praktekan atau di klinik atau di rumah sakit. Oke, penurunan kesadaran. Oke, penurunan kesadaran apa itu? Penurunan kesadaran adalah kondisi darurat yang bisa terjadi pada siapa saja, gitu. terutama pada lansia atau pasien dengan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, stroke, gagal ginjal, seperti itu. Berpotensi tidak harus terjadi, tapi kita harus tahu gejalanya, mengenali dan mencegah lebih baik daripada terjadi. Oke, mengenali tanda awal dapat menyelamatkan nyawa. Laras, kadang-kadang orang nggak mengenal, oh ini ternyata tanda kesadaran, kita wae. Mencari sakit, Oke, lanjut. Apa itu penurunan kesadaran? Nah, penurunan kesadaran ini apa? Yang pertama adalah penurunan kesadaran. Posisi panggil tidak menyaut, tepuk-tepuk tidak menyaut. Namanya apatis. Ini salah satu tanda penurunan kesadaran. Somnolen, ngantukan. Buka mata dikit langsung tidur. Buka mata dikit langsung tidur. Hati-hati seperti itu ya. Jiwa kenceng melek. Lurus lagi, merengat. Nah, ini harus hati-hati. Bangun-bangun kan nggak respon namanya koma. Ini soalnya harus hati-hati. Oke, next. Penyebab penurunan kesadaran ya. Penyebab penurunan kesadaran terjadi yang pertama di metabolik, ini yang sering terjadi hipoglikemi, gulanya ngedrop ya, gulanya ngedrop. Jadi pasien sering sekali terjadi gula ngedrop. Untuk pasien yang gulanya naik turun itu harus hati-hati. Penggunaan obat-obat tertentu itu juga harus hati-hati. Kadang-kadang dia bisa ngedrop pada kondisi tertentu yang tidak bisa diprediksi, dia ngedrop hipoglikemi, gulanya kurang dari 400 terus ngorok-ngorok. Nah, ini harus hati-hati. Kadang-kadang cuma dikira tidur tapi tidak respon, tapi di pikirannya tidak apa-apa, tapi ternyata apa? Fatal. Ini harus hati-hati. Ternyata hipoglikemi gitu ya. Kemudian hiperglikemi berat, gula darahnya naik drastis, muncul dari 500, muncul dari 600 sampai terjadi penurunan kesadaran tadi ya, tidak respon. Ya, hati-hati, harus dipahami oleh penderita penyakit kronis dan keluarganya. Sebenarnya kalau ingin ditanyakan tentang tema penurunan kesadaran ini, mulai itu. Komplikasi bisa terjadinya ada hipertensi atau gula yang paling sering ya. Misalnya kalau dari atas stroke yang paling sering ya, untuk yang hubungan sama penurunan kesadaran ya, stroke, kemudian serangan jantung, gagal ginjal, itu yang paling sering menyebabkan kekurangan penurunan kesadaran. Untuk komplikasinya ada menurun pertanyaannya. Enggak aku jelas itu. Oke. Gangguan tidur ya, macam-macam penyebabnya ya. Kalau misalnya ada banyak penyebabnya, ya, mungkin oksigenasi yang kurang, ya. Kemudian pikiran paling sering, ya. Atau gangguan pola tidurnya. Itu gangguan pola tidur itu. Kalau misalnya kok malam tidurnya kurang, memang ada kecenderungan ya, misalnya ya, kalau usia lebih senior atau lansia memang kecenderungan tidurnya cuma sebentar. Nah, tapi itu bisa ditambah dengan pengaturan polanya. Misalnya memulai itu lebih awal, mulai itu tidur di apa? Tidak apa-apa misalnya kok susah tidur, mulainya tidak apa, yang penting bisa hindari misalnya main HP sebelum tidur atau aktivitas fisik yang terlalu berat sebelum tidur itu dihindari biar tidurnya lebih enak. Sebenarnya hal yang biasa terjadi. Tapi kalau tidurnya tidak benar-benar tidak bisa merem 2 hari 2 malam, kesini awal nanti kita tambah obat.
juga yang awal dengan pengaturan pola tidur pengaturan itu enggak jelas atau ingin ditanyakan tentang tema penurunan kesadaran ini enggak mau itu komplikasi sudah terjadinya ada hipertensi atau gula yang paling sering ya misalnya kalau dari atas terus yang paling sering ya untuk yang hubungan sama penurunan kesadaran ya terus kemudian serangan jantung gagal ginjal itu yang paling sering menyebabkan kekurangan penurunan kesadaran untuk komplikasinya atau menurut pertanyaannya enggak selalu jelas ibu. Oke. Gangguan tidur ya, ada tidur macam penyebabnya ya. Kalau misalnya apa namanya ada banyak penyebabnya, mungkin oksigenasi yang kurang, kemudian pikiran paling sering, atau gangguan pola tidurnya. Itu gangguan pola tidur itu. Kalau misalnya malam tidurnya kurang, memang ada kecenderungan. Misalnya ya kalau usia lebih senior atau lansia memang kecenderungan tidurnya cuma sebentar. Nah, tapi itu bisa ditambah dengan pengaturan polanya. Misalnya memulai tidur lebih awal, mulai tidur di apa? Tidak apa misalnya kok susah tidur, mulai tidak apa, ya mungkin bisa hindari misalnya main HP sebelum tidur atau aktivitas fisik yang terlalu berat sebelum tidur itu dihindari biar tidurnya lebih enak. Ini hal yang biasa terjadi. Tapi kalau tidurnya tidak benar-benar tidak bisa terbias 2 hari 2 malam, kesini mawon nanti kita